30.000 cuma 10 hari. Kalau tidak puas hei. Puas-puas, sangat puas. Tunggu Nona. Pemeran pengganti 10 hari 30.000. Kalau berhenti di tengah jalan, denda 10 kali lipat. Masih ada masalah? Tidak ada masalah, aku tanda tangan. Astaga, aku kaya mendadak, kaya mendadak. Hei, sebelum datang tidak bilang kalau jadi pengganti di acara. Ah. Aduh maaf ya, tidak apa-apa kan? Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, begini saja kok. Kiao Ling, logat bicaramu kenapa begini? Apa benar mau ganti haluan karir? Kalau bukan karena wajah ini, aku pasti mengira yang berdiri di sini cuma pemeran pengganti. Hei, jangan bercanda. Kamu jangan marah dong. Ngomong-ngomong. Kamu ada di grup koordinasi tidak? Sudah baca semua belum? Pesannya, nanti saja lihat, sudah selama ini belum lihat juga. Jangan-jangan kamu tidak ada di grup koordinasi ya? Biar aku bantu lihat. Kiao Ling sedang apa sih? Dia sudah gila ya? Tidak peduli reputasi lagi ya? Nona, pihak penyelenggara sedang mencari Anda. Ayo kita cepat ke sana. Oke, jalan. Aku Tang Fei, fotografer yang diutus Kak Kiao. Sebelumnya tidak bilang kalau jadi pengganti selebgram jutaan pengikut. Denda 300.000. Kak Kiao bilang 1 sen pun tidak boleh kurang. Ada tidak pekerjaan jadi pengganti cinta pertama? Kebanyakan baca novel ya. HMPH. Kamu itu Kiao Luo. Hei Lo kamu model cowok sekarang udah main job offline juga ya? Kamu Kiao Ling. Iya, itu aku. Anda Tuan Muda Hao. Tuan Muda Hao itu panggilan baru buat model cowok ya? Jalan yuk. Aduh, Kita pernah ketemu nggak sih sebelumnya? Kamu salah ingat kali. Tuan muda, kita sudah telat. Model cowok ini aktingnya total banget. Dia sebenarnya kenapa sih? Ayo jalan. Mari kita sambut penampilan Guru Renlin. Ganti baju dulu. Kok lama banget sih? Sebentar kok, suaranya cowok. Liu Lexin mana? Kamu jangan masuk. Kamu siapa? Siapa lagi ya? Kiao Ling dong. Memangnya siapa lagi? Tadi bilangnya mau ganti baju. Sampai sekarang belum keluar juga. Kayaknya sih emang nggak mau ikut. Ya iyalah, Kiao Ling kan artis papan atas. Kiao Ling. Liu Lexin pergi kemana? Aku ini Liu Lexin. Kamu Liu Lexin. Terus Liu Lexin yang itu siapa? Liu Lexin itu ya aku. Liu Lexin itu laki-laki. Begitu detak jantungku tembus 120. Aku bakal berubah jadi cowok. Ini kamu ngomong bahasa manusia bukan sih? Tenang aja, paling lama cuma 15 menit kok. Kiao Ling. Kiao Ling. Kenapa dandanannya begitu? Kak Kiao lagi agak flu. Kok bisa nggak hati-hati sih? Ayo buruan.
Pesta sebentar lagi selesai. Tuh orang baru nongol sekarang. Harus tuan muda sendiri ya yang undang dia. Gayanya selangit padahal bukan siapa-siapa. Lihat deh dia masih pakai masker. Penampilannya macam apa itu? Kelihatannya sih laki-laki. Seleranya norak banget, sama persis kayak orangnya. Tapi dia berhasil gaet tuan muda Hao loh. Qiao Ling. Ini kalung rancangan terbaru desainer Jiang Cheng. Apa ini kalung yang harganya jutaan itu? Kalung ini jangankan Jiang Cheng, di seluruh dunia cuma ada satu-satunya. Jangan-jangan barang palsu. Kelas Qiao Ling bisa bikin tuan muda Hao semurah hati ini. Tapi sekelas Hao Ren gak mungkin kasih barang palsu. Gak tahu deh si Qiao Ling lagi hoki apa. Kalian jangan lupa, fotografer paling terkenal di Jiang Cheng juga namanya Hao Ren. Pantesan kok wajahnya familiar. Oh, pantas saja. Fotografer kan emang hobi cari inspirasi muse gitu deh. Kalau menurutku sih, paling cuma dijadikan mainan doang. Ini lambang perasaanku padamu, satu-satunya dan tiada dua. Maaf, aku tidak bisa terima. Kok aku merasa Qiao Ling beda dari yang tadi ya? Kenapa? Kamu ternyata wanita pertama yang berani menolakku. Model cowok ini pede banget ya sama dirinya sendiri. Gak apa-apa, aku bakal luluhkan hatimu dengan ketulusanku. Maaf, aku sudah punya orang yang kusukai. Hahaha. Pantesan kalian berdua selalu bareng. Wah, bakal ada tontonan seru nih. Qiao Ling benar-benar gak tahu diuntung. Tenang aja, dia bakal kena batunya. Kamu lagi komat-kamit apa sih? Latihan biar makin mirip sama Qiao Ling dong. Aduh Nona, berhenti dulu deh. Coba kamu lihat topik terhangat sekarang. Gimana kalau kita cabut aja sekarang mumpung bisa? Uang yang didapat nggak sebanding sama masalahnya. Nggak bisa, masalah ini aku yang buat jadi harus aku yang beresin. Dasar keras kepala, dibilangin nggak mempan, emangnya ini kerjaan orang baik. Nggak tahu, tapi yang jelas aku bakal tamat duluan daripada kamu. Kenapa? Soalnya pacarku tahu dan mau minta putus. Kamu harus ganti rugi cariin pacar baru buat aku ya. Soalnya pacarku datang. Biar aku aja yang nanggung semua ini. Sin jangan main tangan dong, kita omongin baik-baik. Teng Fei, sampai sekarang kamu masih aja belain selingkuhanmu itu. Selingkuhan dibilang selingkuhan gak mau ngaku ya. Masih mau ngeles mata semua orang gak buta tahu. Jangan ubah suaramu dong. Teng Fei. Dengerin penjelasanku dulu ya. Ternyata kamu cowok. Sebenarnya nggak 100% cowok juga sih. Maksudnya hubunganmu sama Teng Fei itu selain kerjaan, udah nggak ada hubungan apa-apa lagi kan? Aku jamin sumpah nggak ada. Ya udah deh, terpaksa aku percaya. Tunggu dulu kalian. Aku belum bilang bakal maafin kalian loh. Qiao Lina, tadi kan ada di sini, kamu siapa? Itu aku. Semua data Qiao Lin ada di sini kan? Betul. Barang yang aku suruh siapin mana? Topik trendingnya sudah siap. Bagus. Lihat ini apaan? Bukan begitu kejadiannya. Aku nggak peduli alasannya. Kalau 2 hari nggak beres ganti orang, apa maksudnya ganti orang? Oke. Tuan muda, Anda tidak tahu ya? Influencer ini sudah bawa dampak negatif yang besar banget buat kita. Apapun masalahnya aku yang tanggung, ada keberatan. Ternyata dia beneran tuan muda. Makasih ya udah bantuin aku. Aku bantu kamu, ada syaratnya loh. Kalau ada yang bisa kubantu pasti akan kubantu. Benarkah? Tapi ingat ya, jadi pacarmu itu tidak bisa. Pura-pura jadi pacarku buat temani aku ke acara makan. Apa? Cuma pura-pura kok. Baiklah. Si Yucih dia orangnya. Apa maksudmu? Aku belum tanya kamu, malah kamu yang balik tanya aku. Yang kuunggah itu fakta. Kamu punya bukti, main unggah video klarifikasi. Menuduh kalau itu aku. Sekarang kan sudah ada buktinya.
Dasar tak tahu diuntung. Cih, dengan otakmu yang begitu, mending cepat unfollow pakai akun utamamu deh. Cih, jangan pikir mentang-mentang guide tuan muda kamu jadi hebat. Kulihat-lihat kamu cuma dijadikan mainan looh aku. Aku mengerti ternyata kamu iri ya kamu ah. Jangan bergerak kalau tidak mau mati. Lihat saja mau lari kemana kamu. Aku bukan Qiaoling. Dia yang Qiaoling ah. Hahaha. Qiaolian. Terima kasih. Kamu juga di sini, rasanya aku tidak pernah lihat kamu merekamku. Aku juga datang untuk rekaman promosi. Tadi ada urusan jadi tertunda baru saja sampai. Qiaolin, hal busuk yang kau lakukan tidak akan selesai begitu saja. Qiaolin, hal busuk yang kau lakukan tidak akan selesai begitu saja. Maksudmu Qiaolin? Qiaolinku tidak mungkin melakukan hal itu. Kamu kenal Qiaoling? Aku pernah kerja bareng dia. Aku yakin dia bukan orang seperti itu. Aku juga percaya padanya. Kenapa semua orang malah membela dia? Qiaoling itu kalau ada bahaya pasti sudah kabur duluan. Apanya yang tidak mungkin? Coba katakan sebenarnya ada masalah apa? Dia pantas mati. Kalian tidak tahu kan apa pekerjaan Qiaoling dulunya? Jujur saja, cepat katakan. Dulu dia kaya raya berkat jual obat palsu. Tidak mungkin, apa kau punya buktinya? Bukti kau tahu tidak gara-gara obat palsu yang dia jual. Sudah berapa banyak orang yang mati karenanya? Cuma modal omonganmu saja. Kalian bisanya cuma saling lempar tanggung jawab. Kalian influencer pemakan uang haram ini semuanya pantas mati. Astaga, Qiaolian tidak mungkin orang yang seperti itu kan? Kalau begitu sama saja aku setor nyawa ke kandang macan. Untung ada kamu jadi tidak terjadi masalah besar. Siapa namamu? Namaku Liu Lexing. Mulai sekarang di tempat ini kau adalah saudaraku. Kak Liu, aku sudah tidak kuat jalan lagi. Bisa tolong bantu aku? Aku masih ada urusan. Aku duluan ya. Hih. Hei Lexing. Ah. Kenapa? Apa kau pernah pakai baju wanita? Hei Qiaoli. Situasi begini, lihat orang terluka kau malah kabur. Kau ini manusia bukan? Jangan-jangan ini rencana jahat seseorang. Mungkin karena aku merebut kesempatannya. Si Yue hampir ditusuk orang gara-gara kau. Aku lihat ada orang yang justru berharap begitu jaga bicara ya. Wah, mau apa? Masih mau membela pacar kecilmu itu ya? Kenapa mau main tangan? Kau mau apa? Mereka belum tahu kan perbuatanmu. Jauhi temanku. Teman tapi di belakang dia menindas Qiaoling. Hih, tidak berani mengakui ya? Kupikir seberapa berani nyalimu. Waktu kau memfitnahku sebagai pelakor wajahmu tidak begini. Memang dasar pelakor. Itu semua fakta. Dia sendiri yang bilang, tepat hari itu. Kami semua melihatmu, mengaku sendiri kalau kalian pacaran. Aku, mengaku sendiri kalau aku dan Tang Fei pacaran. Memangnya iya? Apa buktimu kalau si Yu yang menyebarkan videonya? Tidak ada orang bodoh yang pakai akun kedua buat berbuat jahat. Jangan mentang-mentang ada Hauren yang membelamu kau jadi tidak takut apapun. Cih. Kalau bicara pakai logika dong. Setelah kau kabur waktu itu, kau tidak tahu apa yang dibilang si pembunuh itu kan? Qiaoling, ternyata kau pernah jual obat palsu. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Apa pantas kalian menindas orang seperti ini? Gawat kalau hal ini tersebar, Qiaoling bisa tamat. Siapa yang harus berlutut? Tuan muda. Kudengar tadi kalian mengobrol seru sekali. Ngobrol apa, maaf? Ada urusan, saya pamit dulu. Dia. Mereka berdua. Tenang, jangan berubah jadi laki-laki dong. Saatnya menepati janjimu. Ya. Akhirnya nenek akan mengumumkan pewarisnya. Benar.
Setiap kali pasti ada saja aturan aneh baru yang diumumkan. Jelas dong. Kali ini syaratnya harus punya pasangan nikah baru boleh ikut. Sepertinya aku tidak punya harapan. Kenalkan ini pacarku Qiao Ling. Bawa selebgram jadi pacar. Berdiri di situ saja sudah bikin derajat kita turun. Hao Ren pergi ke Jiangcheng main fotografi. Otaknya jadi tumpul karena kebanyakan main. Membawa perempuan itu masuk ke keluarga Hao kita. Benar-benar memalukan. Bukankah kalian yang selalu mendesakku cari pasangan? Kalau mau cari pun harus cari yang pantas dong. Dia itu memangnya siapa? Aku benar-benar tidak tahan lagi mendengarnya. Memangnya kenapa kalau jadi influencer? Pertama, aku tidak buat konten mesum. Kedua, aku tidak melanggar hukum. Atas dasar apa kamu meremehkan influencer? Influencer itu cuma pengemis online saja. Hei, jangan lupa juga pedagang asongan online yang jualan barang. Waktu kamu pergi mencari investor, bukankah itu namanya pengemis besar di dunia nyata? Lagi pula kamu tidak tahu apa-apa, jangan-jangan otakmu jadi tumpul. Tidak sopan. Aturan itu benda mati, manusia itu makhluk hidup, orang hidup tidak seharusnya terkekang mati oleh aturan. Menurutku hubungan dua orang itu setara, aku tidak pernah merasa tidak pantas untuknya. Qiao Ling benar. Yang terpenting dalam hubungan adalah saling mencintai. Nah, karena aku sudah membantumu, seharusnya ini sudah selesaikan. Di dalam villa ini, tersembunyi harta paling berharga milik keluarga Hao. Siapa yang menemukannya paling dulu? Dialah yang berhak mewarisi harta keluarga. Waktu persiapan hanya setengah jam. Sekarang baru saja dimulai. Ada petunjuk tidak? Perang pewaris keluarga Hao belum pernah lihat kan? Aku juga belum pernah lihat. Bukankah dia Fang Lun yang ikut promosi itu? Dia juga pewaris keluarga Hao. Sebenarnya taman hiburan itu perusahaan atas namaku. Taman hiburan itu milikmu. Nenekku bilang kalau taman hiburan bangkrut. Aku tidak boleh main fotografi lagi. Ikutlah denganku. Sebenarnya pusaka keluarga kalian itu apa sih? Aku juga tidak tahu. Omong-omong aneh juga. Hari ini sepertinya aku melihat influencer yang viral itu. Oh benar, itu Qiao Ling lo. Makasih ya abang buat saweran pesawatnya. Jangan sampai ketahuan dia. Suara apa itu? Kok kamu ada di sini? Kenapa enggak cari barang pusakanya? Cari pusaka apa? Siapa sih yang enggak tahu siapa cucu kandung nenek? Si Hao Ren sampah itu. Memangnya dia punya modal apa? Modal dia cuma karena enggak punya ayah dan ibu dari kecil. Cuma karena si tua bangka itu menganggap dia satu-satunya keturunan. Nenek tua itu cari segala macam alasan. Cuma buat memuluskan jalan si Hao Ren. Aduh sayang sekali ya. Dasar sampah tidak berguna. Biarpun dia berhasil memegang asetnya, dia juga enggak bakal becus mengurusnya. Liu Letian menurutmu bagaimana? Siapa dia? Enggak usah dijelaskan, aku sudah tahu semuanya. Hubunganmu sama Qiao Ling pasti ada apa-apanya kan? Enggak kok, sumpah aku benar-benar enggak ada apa-apa. Aku mengerti kok. Hao Ren, lihat saja apa modalmu buat melawanku. Cepat sedikit dong waktunya. Pintunya terkunci. Sudahlah, enggak usah buang tenaga, istirahat saja dulu. Kenapa kamu santai banget sih? Panik juga enggak ada gunanya. Ini kan harta warisanmu. Kamu dengarkan omongan mereka tadi. Pasti Qiao Ling yang menyuruhmu ke sini kan? Bukan lo. Aku mengerti, enggak usah pura-pura. Kalian pasti punya hubungan khusus. Dengar dulu penjelasanku. Paham kok Qiao Ling juga pasti menolakmu kan? Maaf ya bro. Demi warisan aku enggak bisa merelakan Qiao Ling buat kamu. Ternyata Qiao Ling itu bukan cewek sembarangan ya. Waktunya sudah mau habis. Kamu lagi ngapain sih?
Aku harus selalu menjaga stamina tubuh dong. Sayang banget kalau kamu nggak jadi pegawai teladan. Seharusnya sudah nggak ada masalah lagi kan? Jujur saja aku lumayan suka sama Qiaoling. Oh, bukan dia yang sukanya sama Qiaoling. Bukan Liu Lexi, haduh. Kenapa pasang muka begitu? Jadi cowok itu harus lebih berlapang dada dong. Itu apa? Liontin giok pemberian nenek waktu aku lahir. Siapa tahu ini pusakanya? Mana mungkin? Ini bukan barang berharga kok. Jangan panik, bukan uangmu kok. Tuh kan apa ku bilang. Kamu juga nggak bisa pastikan barang yang mereka pegang itu asli. Tapi pastinya bukan benda di tanganku ini. Kalau nggak dicoba mana tahu. Aku tahu di mata kalian aku ini tidak berguna. Tapi aku juga bukan orang bodoh. Sudah tenang belum? Sudah. Coba pikirkan bagaimana cara kita keluar. Sekarang sesuai dengan lokasi ini. Bantu aku buka pintunya. Beres. Ini bakal berhasil nggak? Tenang saja. Harta yang paling berharga bukanlah benda mahal melainkan ketulusan. Terima kasih ya. Apa? Tunggu kabar baik dariku. Duh, hampir saja. Qiaoling. Ternyata benar kamu. Kenapa bisa kamu? Aku ini kandidat resmi loh. Justru kamu bagaimana bisa menyusup masuk? Jangan pegang-pegang. Galak juga ya. Dia bayar kamu berapa? Aku bayar 2 kali lipat. Cih, siapa yang butuh? Bukankah kamu datang ke sini cuma demi uang? Tidak usah pura-pura suci deh. Sedang apa kamu di sini? Pikirkan baik-baik, jangan sampai salah pilih kubu. Liu Lexin di mana? Dia ada urusan jadi pergi duluan. Mantap, ikut aku yuk. Saya umumkan. Pemenang seleksi ini adalah Hao Ren. Lihat kan aku tidak salah bicara. Siapa sih yang tidak tahu tabiat nenek? Dia memang pilih kasih. Di seluruh keluarga ini cuma dia yang masih punya hati nurani. Nenek. Ya sayang. Apa kamu sudah menemukan pusakanya? Belum, aku cuma ingin menjenguk nenek. Kamu tidak ingin mewarisi harta keluarga. Menurutku, siapapun yang bisa membuat keluarga kita semakin maju, aku tidak masalah. Aku sudah memutuskan, setelah urusan ini selesai aku akan kembali ke Jiangcheng. Anak bodoh, kamu sudah menemukan pusakanya. Apa aku tidak bawa apa-apa, Nek? Yang paling berharga adalah hati tulus yang tidak gila harta. Ini pasti cuma alasan. Dasar bermuka dua. Zaman sekarang siapa sih yang tidak mati-matian demi uang? Hao Ren sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai pewaris. Qiaoling itu bukan pasangan asli Hao Ren. Apa Hao Ren menyewa orang untuk pura-pura jadi pacarnya? Dasar tidak berguna. Curang saja sampai ketahuan. Diskualifikasi Hao Ren sekarang juga. Dia sama sekali tidak pantas mewarisi harta keluarga. Qiaoling yang ada di sebelahnya itu adalah wanita yang viral di internet beberapa hari lalu. Aku sudah kirim videonya ke ponsel kalian semua. Qiaoling bukan cuma menolak Hao Ren di depan umum, bahkan mengejar pria yang sudah punya pacar. Sudah tahu dia pelakor tidak tahu malu sekali. Qiaoling ini ternyata bukan wanita baik-baik ya. Masalah ini adalah salahku. Aku tidak memikirkan perasaan Qiaoling. Makanya terpaksa cari orang buat jadi tameng. Kita benar-benar saling mencintai Qiaoling. Menikahlah denganku ya. Demi harta warisan keluarga, aku tidak bisa menyerahkan Qiaoling padamu. Qiaoling, tunggu aku.
Sudah sepakat ya, ini terakhir kalinya aku membantumu. Jangan marah lagi dong, aku tahu aku salah, tapi aku juga tidak punya pilihan lain. Pokoknya bagaimanapun juga, hubungan di antara kita berakhir sampai di sini. Katakanlah kau menyuruhku datang buat apa? Seumur hidup ini baru pertama kalinya aku mengejar cewek. Kenapa kau bisa gagal terus sih? Pukul pahamu sendiri saja bisa tidak? Tidak bisa, aku terlalu sedih. Jangan tarik-tarik aku. Kau benar-benar suka Xiao Li ya, kenapa sih? Suka dong, cinta pada pandangan pertama memangnya tidak boleh Berjalan di garis batas seolah kau ingin terbang tinggi. Pemandangan ini benar-benar tidak asing. Kau bilang apa tadi ingin? Pergi, bagaimana kalau kau yang melakukannya? Bagaimana kalau kau saja? Aku ada urusan jadi aku pergi duluan ya. Kau juga cepatlah pulang dan istirahat. Hah? Akhirnya datang juga, sudah kukirimkan banyak pesan padamu, kau benar-benar gila ya, bertunangan dengan orang sebaik itu. Aku juga tidak punya pilihan. Lebih baik kita pikirkan dulu bagaimana cara menjelaskannya pada Kak Kiao. Baiklah, ayo kita pikirkan sambil jalan. Ya. Ah. Bukan aku, bukan aku. Aku tidak sengaja. Cheng Ling. Panggil dokter. Panggil dokter. Cheng Ling. Panggil dokter, cepat panggil dokter. Nona besar, akhirnya kau sadar juga. Kau tidak hilang ingatan kan? Telingamu tidak berdengung kan? Kau tidak gegar otak kan? Aduh, kalau diguncang terus nanti malah kejadian beneran. Syukurlah kalau tidak apa-apa. Kiao Ling, kerjamu jadi beban saja sudah cukup parah. Ternyata sekarang kau juga panjang tangan. Siapa yang panjang tangan? Tuan muda Hao, Anda juga di sini. Gelang dari sponsor yang dikirimkan padaku hilang. Dan kebetulan muncul di tasnya yang tertinggal di lokasi syuting. Kau yakin aku yang mengambilnya? Kalau bukan kau, siapa lagi? Tang Fei telepon satpam minta rekaman CCTV. Tidak perlu sampai serepot itu kan? Tidak repot kok, tuan muda juga ada di sini. Cuma urusan satu telepon saja. Ah, tidak. Tidak usah. Kiao Ling butuh istirahat. Ya, tunggu lukanya sembuh dulu baru dibahas. Kenapa kau menghalangiku? Coba pikir, Hao Ren sekarang sedang melindungi Kiao Ling. Biarpun ketahuan Kiao Ling yang melakukannya, memangnya mau bagaimana? Lalu harus bagaimana? Jangan panik. Aku punya cara. Lukamu tidak apa-apa kan? Tidak masalah kok. Ada satu hal, kenapa beberapa hari ini aku tidak melihat Liu Liuxing? Apa kau tahu dia pergi kemana? Dia belakangan ini agak sibuk. Ada urusan apa kau mencarinya? Lalu kapan dia akan datang ke lokasi syuting? Aku juga tidak yakin. Kalau begitu sampaikan padanya. Kalau belakangan ini dia ada waktu luang, suruh temui aku dong. Kenapa dia malu-malu begitu? Jangan-jangan Hao Ren sebenarnya suka laki-laki. Ah, Kak Kiao datang. Sedang apa Kiao Ling pergi ke sana? Kak Kiao. Akhirnya kau datang juga. Kak Kiao, kami sudah menunggumu lama sekali. Ah, Kak Kiao, benar-benar kamu rupanya. Aku akan segera membereskan barang-barangku. Aku jamin semuanya akan berjalan mulus tanpa celah. Jangan panik, uangnya sudah kutransfer. 60.000, apa kau tidak salah transfer? Tidak salah, kondisiku sekarang tidak memungkinkan untuk keluar. Bertahanlah beberapa hari lagi. Tapi aku mohon padamu. Kalau sampai ketahuan orang-orang, tamatlah riwayat karirku. Aku juga sudah membuat begitu banyak masalah. Bagaimana kalau kau bantu dia sekali lagi? Yah, sekalian saja bantu sampai tuntas. Ini yang terakhir kalinya, terima kasih. Ternyata dia itu polisi. Kudengar berita pertunangan Kiao Ling dan Hao Ren. Kabarnya sudah tersebar luas di kalangan kita. Kau melakukannya dengan sangat baik. Kiao Lin. Ada dua Kiao Lin.
Apa kau sudah baca pesan di grup? Nanti saja kulihat kau selalu saja beralasan begitu. Jangan-jangan kau tidak ada di dalam grup. Yah, tidak mungkinlah. Kalau begitu coba kau lihat sekarang. Aku yakin pihak penyelenggara tidak akan menyingkirkanmu begitu saja. Hei, sutradara memanggilmu tuh. Sana cepatlah pergi. Giliranmu syuting. Hei. Aku hanya ingin memastikan sesuatu. Liu Lexin, oh Liu Lexin. Dia memang bukan Qiaolin. Hah. Masih muda sudah dijebak Qiaolin masuk ke dalam permainan ini. Berikan barang itu padaku. Hah. Serahkan barangnya. Aku tidak bisa memberikannya. Berikan padaku. Liu Lexin. Liu Lexin. Ternyata begitu. Jangan salahkan dia cuma. Aku tidak akan kok. Kenapa kamu bawa aku ke sini? Sebenarnya siapa kamu? Aku ini Qiaoling. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Sebenarnya siapa kamu? Aku benar-benar Qiaoling. Bukannya aku sama persis dengan yang di video. Memang sama persis. Benar-benar sama persis. Kenapa ponselku bisa ada padamu? Itu perbuatan Renlin. Sebenarnya siapa kamu? Namaku Liu Lexin. Mahasiswi tingkat akhir jurusan akting. Lanjutkan. Qiaoling yang menyuruhku jadi penggantinya. Mataku gelap karena uang. Aku akan pergi besok. Besok. Malam ini juga aku pergi. Aku pergi sekarang juga. Kumohon jangan bongkar kedokku. Siapa bilang aku mau membongkarmu? Kamu tidak akan membongkarku. Bukan cuma tidak membongkar, aku malah bisa membantumu. Tapi kamu harus penuhi satu syaratku. Syarat apa? Siapa itu Liu Lexin? Dia itu temanku. Teman ya? Menurutku kamu inilah Liu Lexin. Tahun ini ada fenomena langit aneh. 9 bintang sejajar. Ada segelintir orang yang mengalami perubahan tubuh. Contoh kasusnya. Tebakanku benar kan? Bagaimana kamu bisa tahu? Kamu dan Liu Lexin tidak pernah muncul bersamaan. Selain curiga kalian adalah orang yang sama, aku tidak terpikir kemungkinan lain. Terima kasih kamu mau membantuku. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasihku padamu. Syukurlah ternyata orang yang aku suka bukan laki-laki. Semuanya mohon perhatian sebentar. Ini aktor baru di lokasi syuting kita namanya Guo Jing. Astaga dia sok ganteng banget sih bikin mual. Qiaoling sudah lama tidak bertemu. Benarkah? Kenapa kamu tidak merindukanku? Apa maksudmu? Maksudnya kamu harus menjauh dariku. Sial pakai sok suci segala. Bukannya kamu yang memintaku begini. Kapan aku bilang begitu? Oh aku mengerti. Nona kan orang sibuk. Wajar saja kalau lupa. Atau bilang saja kamu suka permainan seperti ini. Nona ayo kita pindah lokasi. Waktunya syuting iklan promosi. Yakin? 100% yakin. Aku sudah menelepon dan bertanya 4 kali. Bikin sensasi pacaran rekayasa dengan Guo Jing. Apa sih maunya dia? Lama tidak bertemu. Kenapa kamu datang ke sini? Ya aku datang menengokmu syuting. Kenapa hari ini kamu tidak menyamar jadi laki-laki? Jangan rebut pacarku. Qiaoling ini susah sekali dihadapi. Tidak bisa begini terus. Tambah bayaran pokoknya harus tambah bayaran. Qiaoling itu sama saja seperti barang murahan. Cuma mau numpang tenar. Selera Qiaoling ternyata payah juga. Berkumpul persiapan syuting. Aku pergi dulu. Dah. Minum dulu. Ini air minumnya. Qiaoling. Hubunganmu dengan Tuan Muda Hao sepertinya mesra sekali. Memangnya kamu tidak bisa melihat hubungan kami? Aku dengar berita pertunangan kalian. Di kalangan kita kabar ini sudah tersebar luas, makanya lo harusnya tahu diri sedikit. Sayangnya gue tipe orang yang tidak mengerti. Apa itu menyerah di tengah jalan?
Makasih, gue mau lanjut kerja dulu. Ternyata ini cuma cinta bertepuk sebelah tangan seseorang. Qiaoling, lo benar-benar tidak tahu puas ya. Loh, kok hari ini Paman Yu tidak kelihatan bersamamu? Kenapa malingnya sudah tertangkap ya? Jangan mengalihkan pembicaraan. Qiaoling, lo menggoda Tuan Muda Hao saja sudah cukup parah. Masih juga main gila dengan Guo Jing. Tahu malu sedikit dong lo. Bukan urusan lo, huh. Gue cuma jijik lihat wanita yang kalau lepas dari laki-laki, jadi tidak bisa hidup. Kalau lo sendiri gak becus, jangan sembarangan datang bikin onar di tempat gue. Kamu tenang sedikit. Lo ngapain halangin gue? Qiaoling, kamu pergi kerja dulu sana. Biar aku yang selesaikan ini. Halangin gue buat apa? Lo pasti sudah disogok sama Qiaoling ya? Enggak, bukan begitu. Dia bukan Qiaoling. Qiaoling. Qiaoling, kau mau memutus kontrak kan? Iya. Kalau iya, memangnya kenapa? Tunggu saja bayar denda penaltinya. Sadar diri dong, yang minta putus kontrak itu situ. Harusnya situ yang bayar denda penaltinya, huh. Kok bisa ada orang yang gak tahu malu sampai begini, malah nyuruh gue bayar denda? Kulihat aktingmu bagus juga, bagaimana kalau kontrak denganku saja? Sialan. Lo juga mau nipu uang denda gue kan? Asalkan kau bisa merebut Qiaoling kemari, soal bayaran terserah kau yang atur. Buset, lo juga naksir Qiaoling. Nyerah saja deh, lawannya itu tuan muda besar keluarga Hao. Tahu apa lo? Asal bisa menyeret dia jatuh, semuanya milikku. Gila, benar-benar gila. 300.000 mau ambil tidak? Kapan tanda tangan kontrak sekarang? Ngapain kamu ikutin aku? Jangan pergi syuting hari ini. Kenapa percaya saja padaku? Yusu sudah memprovokasi opini publik. Sebentar lagi bakal ada banyak orang yang cari masalah sama kamu. Xiao Lingdang. Cepat keluar sini. Qiaoling ada di atas sana. Ayo kejar Qiaoling mana. Cepat keluar kau bangsat. Jangan-jangan dia tidak berani keluar. Siapa mereka itu? Mana aku tahu. Apa Qiaoling bikin gara-gara lagi? Di mana Qiaoling? Cepat lari, ayo kejar. Qiaoling, berhenti kau. Lari. Kenapa berhenti lari? Tahu tidak betapa susahnya kami mengejarmu? Lepaskan dia. Jangan mendekat, kalau berani maju ku bunuh dia. Kalian mau apa? Jual obat palsu, barang ditarik lalu kabur begitu saja. Kamu tahu betapa menderitanya kami. Dasar tidak tahu malu. Kamu harus bayar dengan nyawamu. Kamu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Cepat lari. Mana Qiaoling? Serahkan dia. Benar, serahkan Qiaoling. Betul, kalau tidak aku tidak akan melepaskan kalian. Jangan takut, ada aku di sini. Aku mengerti perasaan kalian semua. Mengerti apanya omong kosong. Enak saja kamu bicara. Kami sudah menyelidiki soal obat palsu itu. Coba periksa masalah Qiaoling jual obat palsu. Baik. Tunggu, kalau benar Qiaoling jual obat palsu. Kalau begitu ganti target saja. Pokoknya tidak boleh membiarkan orang yang punya skandal memainkan peran sebagai pacar. Menurut penyelidikan, barang palsu yang dijual Qiaoling dulu adalah produk yang diproses oleh agen perusahaan Ye. Sejak kasus obat palsu itu meledak, perusahaan Ye lenyap tanpa jejak. Dia diam-diam menyelidiki aku. Lalu kita harus bagaimana? Benar juga, perusahaan Ye sudah lenyap. Kita mau cari siapa? Kalian pokoknya harus beri kami penjelasan dong. Saya tidak peduli siapa pelakunya. Pokoknya saya beli obat di tempat Qiaoling, jadi saya tuntut dia. Siapa yang jual, dia yang bertanggung jawab. Tolong beri kami waktu sebentar. Beri waktu. Bagaimana kalau kamu membiarkan Qiaoling kabur? Saya jaminkan atas nama keluarga Hao, pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk semuanya. Karena Tuan Muda Hao sudah bicara begitu, kami tidak setuju. Kalau hari ini tidak memberi kami penjelasan, jangan harap kami akan pergi. Kalian maunya apa? Jumlah segini, kalau dapat segini baru kami pergi. Kalau mau tinggal ya silakan tinggal saja. Sampai hasilnya keluar. Aduh. Ini bisa dihitung kecelakaan kerja tidak ya? Aku harus cepat-cepat cari Qiaoling. Tidak boleh keduluan Hao Ren. Kondisimu sekarang makin lama makin tidak stabil. Ini sudah 2 jam. Kenapa belum berubah kembali juga? Aduh, kamu jangan panik dulu.
Jangan-jangan seterusnya bakal jadi laki-laki. Uhuh. Anjir. Hao Ren ternyata gay. Syuting beberapa hari ini sudah selesai. Rencanamu mau melakukan apa setelah pulang? Sepertinya aku bakal balik ke kampus buat tes S2. Kalau begitu apa kamu pernah mempertimbangkan aku? Mikirin apa sih? Mikirin langkahmu selanjutnya mau gimana? Aku bersumpah nggak akan sudi lagi jadi bayangan orang lain. Bagus, ganti gaya. Minum dulu. Kamu yang di sana, singkirkan dulu barang-barangnya. Aku sama Kiaoli mau bicara sebentar. Dia lagi. Mendingan lo nggak usah ikut campur urusan orang. Minggir. Lo nggak ngerasa ngeganggu apa, lihat tuh. Gimana kalau kamu pertimbangkan, ikut aku saja. Nggak usah mimpi jadi pacar bos besar deh. Serius nih. Tuan muda itu kan sukanya sama cowok, kamu nggak tahu ya? Apa urusannya sama kamu? Daripada mau jadi istri orang kaya mendingan sama aku. Dijamin hidupmu nggak bakal kekurangan. Menjauh dariku. Jangan macam-macam. Nanti kalau aku sudah dapat uangnya dan lagi baik hati, aku bagi sedikit ke kamu. Demi uang. Kamu kan sudah tahu orang baik itu sukanya sama cowok. Dengan tampangmu itu coba saja goda dia. Bukannya lebih cepat dapat duit daripada buang waktu sama aku. Masuk akal juga. Benar kan kataku? Kenapa tiba-tiba malah berantem sih? Biar aku saja yang lawan. Kalau kalah ya sudah, dia merasa malu. Sana hibur dia. Dia kan juga habis dipukuli. Aku nggak mau lihat mukamu lagi. Apa? Keluar sana. Aneh banget sih. Di berita katanya bos perusahaan Ye ditangkap loh. Kiaolin jadi nggak perlu menderita lagi deh. Kok belakangan ini aku nggak lihat Yusuya? Kamu nggak tahu, Renlin dan si Yue melapor ke pihak penyelenggara. Itu orang suruhan Paman Yu. Pihak penyelenggara sudah mendiskualifikasi dia. Benar dugaan kami, memang dia dalangnya. Kamu tidak mau berterima kasih pada tunanganmu. Sudahlah, lupakan saja. Sepertinya dia tidak ingin bertemu denganku. Kalian bertengkar ya? Entahlah, aku tidak tahu. Mungkin ada kesalahpahaman dengan hubungan kalian berdua. Bicarakan saja baik-baik, pasti selesai. Kamu memang baik. Berhenti. Kenapa kamu lari? Apa kamu sebegitu tidak inginnya melihatku? Aku memang sangat tidak ingin melihatmu. Sebenarnya apa salahku? Kamu sudah bersama Guo Jing kan? Untuk apa masih mencariku? Kapan? Hari itu aku melihat semuanya. Kamu dan Guo Jing bermesraan melakukan hal-hal itu. Bagaimana persiapannya? Semuanya sudah siap. Begitu video ini tersebar. Tamatlah riwayat Liu Lexin. Tidak sia-sia kita bersusah payah menjebaknya. Terima kasih atas kerja keras kalian. Syuting kali ini berakhir sampai di sini. Akhirnya selesai juga. Benar, beberapa hari ini aku sampai tidak bisa tidur nyenyak. Ya. Mari kita bersulang cheer. Ya ampun, kalian lihat berita trending. Ada apa ini? Kiaoling bilang yang ikut syuting itu bukan Kiao Wu. Lalu siapa Kiaoling yang ada di sini? Cepat lihat. Pertama-tama saya meminta maaf kepada penyelenggara. Karena alasan pribadi saya tidak bisa mengikuti syuting. Jadi saya mencari pengganti untuk mewakili saya di acara. Belakangan ini saya menerima ucapan selamat pertunangan dari orang-orang sekitar. Aku baru sadar. Kenapa Kiaoling melakukan ini? Sialan, aku tidak akan mengambil pekerjaan dari Kiaoling lagi, Sebenarnya siapa kau? Nyalimu besar sekali.
Menyamar jadi orang lain di acara ini saja sudah keterlaluan. Tapi kau malah menyamar untuk bertunangan juga. Pantas saja Qiao Ling tidak tahan melihatnya. Hei, lalu apakah rekaman kita masih bisa ditayangkan? Kau tahu tidak, seberapa besar kerugian yang kau sebabkan pada kami? Apa aku masih bisa mendapatkan sisa pembayaranku? Menyebalkan sekali. Meskipun dia bukan Qiao Ling, aku bisa menjadikannya Qiao Ling kedua. Ini membuatnya terkenal, bukanlah hal yang bisa dilakukan dalam semalam. Oh, jadi kau tidak percaya ucapan pewaris keluarga Hao? Pewaris ini? Menurutku belum tentu. Ternyata memang kau. Jangan lupa, aturan pertama pewaris keluarga Hao adalah memiliki kejujuran. Sekalipun aku bukan pewaris keluarga Hao, bukan tempatmu untuk bicara. Haha, ini aturan yang nenek buat khusus untukmu. Kau tidak punya tapi aku punya. Ternyata semua ini jebakanmu pintar sekali. Apa kau tahu, kenapa keluarga Hao memilih sampah sepertimu sebagai pewaris? Memangnya harus memilih orang licik dan jahat sepertimu? Adikku ini bukan main-main. Sekalipun Hao Ren berhasil merebut harta warisan, apa dia mampu mempertahankannya? Qiao Ling adalah blogger nomor 1. Kau pikir bisa menggantikannya begitu saja? Dari mana kau dapat kepercayaan diri itu? Hanya dengan mengandalkan wajah yang mirip denganku. Ini kartu untukmu. Mulai sekarang jadilah penggantiku. Tenang saja, kalau butuh pengganti aku akan mencarimu. Kalian sepertinya salah paham. Terserah aku mau mengorbitkan siapa. Siapa yang sebenarnya nomor 1? Siapa yang memberimu kepercayaan diri itu? Haha. Aku tidak tahan kamu benar-benar menganggap dirimu CEO yang berkuasa. Sekarang tertawanya begitu puas. Lebih baik kamu cek lagi trending topik. Lihat saja memangnya trik apa lagi yang bisa kamu mainkan. Reputasi Qiao Lin hancur. Qiao Lin bertingkah sok hebat itu tidak mungkin. Internet itu bukan tidak punya ingatan. Memukuli asisten, mengejek penonton, memicu perundungan online. Selamat ya, karirmu sudah tamat sepenuhnya. Tidak mungkin. Kapan semua ini terjadi? Sejak kamu menandatangani kontrak dengan Guo Jin, aku sudah tahu kamu akan melakukan hal seperti ini. Ini tidak benar. Kamu jangan panik dong. Ini semua ide busuk darimu. Ini semua adalah daftar keburukanmu. Apa urusannya denganku? Pewaris sana, pergi saja warisi peti mati orang tuamu. Liu Lexin. Lalu bagaimana dengan kerja sama jangka panjang kita? Aduh. Kamu sekarang sedang ramai diperbincangkan. Kamu harus manfaatkan gelombang popularitas ini. Sementara tidak dipertimbangkan. Hei. Sudah lama aku menunggumu.